Canggih dari media Meteor News. Ini saya lagi bersilaturahmi di pengacara kontroversial kita, Pak Haji Ruslandi ya. Ini saya sangat kaget. Ruangan beliau ini Pak Istana, Pak Hotman Paris ya. Hotman Parisnya Indramayu kedua nih. Nah ini kita masuk aja udah luar biasa. Suasananya gimana? Suasananya aduh, nyaman banget Pak Haji. Gelap. Bukan gelap lagi, terang bagi saya ya. Saya berharap Indramayu bisa terbantukan pembelajaran hukum oleh beliau. Beliau juga profilnya dari politik ya. Politik ya. Saya dulu pernah mantan ketua dewan tahun berapa tuh Kang Haji? Saya ketua dewan tuh 2019. 2019. 1 tahun. 1 tahun. Ya, karena itu jabatan aslinya saya wakil ketua. Cuma karena Mas Taufik Hidayat itu menjadi PLT Bupati, wakil Bupati waktu itu, terus naik menjadi Bupati, saya memegang kendali DPRD gitu. Jadi ketua DPRD sementara, ad interim namanya. Kok bisa sih masuk ke dunia pengacara Kang Haji? Ya, karena memang saya awalnya basicnya itu dulu waktu masih berjuang gitu kan, masih belum mempunyai status profesi apapun gitu. Saya seneng kalau membantu orang gitu. Jadi di kampung itu kan saya tinggal di desa, di kampung, di desa Babakan Jaya. Jadi setiap ada problem-problem anak muda gitu kan, problem masyarakat gitu yang sifatnya politik dan konstitusi gitu kan, lebih luasnya lagi hukumnya itu hukum konstitusi gitu, dasar-dasar aturan. Ya saya mencoba memperjuangkan mereka gitu, dari mulai Eksodan dulu warga Indramayu yang berada di Aceh, itu kan tahun 99 ya, tahun 99, tahun 2000-an, sebelum tsunami. Itu mereka terusir gitu oleh gerakan Aceh Merdeka. Kebanyakan orang Indramayu. Kalau saya hitung itu sampai 127 kepala keluarga diusir dari Aceh, padahal mereka sudah tanam kopi, sudah mau menghasilkan, sudah mau berbuah kopinya, sudah mau panen maksudnya. Itu oleh gerakan Aceh Merdeka mereka diusir gitu. Padahal mereka berada di Aceh itu kan mengikuti program pemerintah waktu tahun 80-an lah, ada transmigrasi ya, di Aceh, di Takengon, di itu banyak gitu. Nah akhirnya mereka terdampar di Indramayu dengan segala keterbatasan gitu kan, tidak punya apa-apa karena hasil jerih payah mereka ditinggalkan dari Aceh itu kan, karena dia takut gitu kan oleh tentara GAM gitu, oleh milisi GAM. Mereka itu ya pulang ke Indramayu itu dengan membawa badan aja sama keluarga gitu. Pokoknya segala pekaya lah ibaratnya, hasil jerih payah mereka ditinggalin, yang penting selamat jiwa gitu. Nah terdampar di Indramayu, nggak tahu mereka percaya ke saya gitu kan, karena saya mungkin tokoh pemuda di sana dulu gitu. Akhirnya saya kumpulkan mereka, saya ajukan ke Dinas Transmigrasi. Dulu Dinas Transmigrasi itu kantornya di sini, di depan Telkom itu. Oh Telkom ya. Yang Wisma Haji itu dulu di situ Dinas Transmigrasi. Dulu namanya masih Dinas Transmigrasi. Ya saya perjuangkan di situ, saya usulkan mereka. Akhirnya 127 itu terdiri dari seluruh masyarakat Indramayu. Itu mereka ditempatkan di relokasi di hutan di wilayah Jatimunggul gitu. Jatimunggul di sana, akhirnya mereka ditempatkan di sana sebagaimana adanya waktu di Aceh, dikasih rumah, dikasih lahan untuk penghidupan. Akhirnya mereka sampai sekarang di situ. Iya, itu saya belum jadi apa-apa itu. Belum punya jabatan apa-apa, belum punya. Saya masih gelandangan lah ibaratnya, masih berandal gitu. Masih anak kampung yang suka ya gitulah. Ya nakal, tapi ada nakal sisi baiknya, paham konstitusi gitu, mengenal hukum gitu. Itu akhirnya setelah dari DPRD saya mengikuti tes advokat, saya mengikuti ujian advokat dan jadilah advokat tahun 2020. Saya purna bakti itu selesai di politik tahun 2019. Tahun 2020 saya dilantik jadi advokat. Udah sampai sekarang. Sungguh singkat ya, Haji ya? Singkat. Ini kan 2025 nih. Iya. Berarti 5 tahun nih perkembangannya 5 tahun. Biasa ya? Iya, 5 tahun saya. 2020 sampai 2021 itu saya pos bakum.
saya menggratiskan tenaga dan pikiran saya untuk membantu warga miskin dengan menjadi pengacara posbakum di Pengadilan Negeri Indramayu. Jadi 1 tahun itu saya full membaktikan tenaga, pikiran, waktu, kadang biaya gitu. Itu semua gratis. Full ya. Ya, saya pernah dibayar pakai ubi, Wih, pakai roti, wih. pakai emping gitu. Wih. Itu orang terima kasih karena masalahnya dibantu gitu. Ya guys, bagi saya 5 tahun itu masa singkat ya, tapi Allah membalikkan telapak tangan seseorang itu derajatnya luar biasa. Ini dimana dia mempermudah urusan orang, ya Allah jamin urusannya kami Ya. sendiri. Ya, Itu hukum qada dan qadar ya. ya. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak usah hari itu juga kita ingin menagih kebaikan yang kita sudah berikan. Tapi Tuhan itu punya skenario lah gitu. Dia punya skenario, punya rencana gitu yang tidak bisa dibaca oleh makhluknya, dan tidak boleh kita, saya ini udah berbuat baik nih, kapan nih saya memperoleh kebaikan? Nggak boleh. Kalau berbuat baik, kerjakan aja gitu. Nah itu guys, saya pernah mendengar bahasanya Kang Haji Rusandi ini. Kenapa setiap orang yang benar itu pasti banyak yang bela, ya Kang Haji? Tapi yang salah itu sedikit yang bela. Ya. Nah, disinilah kontroversinya Kang Haji. Yang salah juga dibela karena dia ada hak walaupun itu salah ya Kang Haji. Ya. Benar nggak? Ya betul. Jadi ini kan penting, Kang Andri ya, bahwa saya ini kan dikenal sering membela penjahat lah, ya kan, gitu kan? Iya. Nah, saya sering membela penjahat, bahkan yang sadis sekalipun gitu ya. Yang kemarin kan yang Pak Oman kan, itu saya sampai saya sendiri gitu. Sebenarnya nurani saya nggak mau gitu kan, nurani saya karena saya punya anak kecil umur 7 tahun, Kang. Betul. Saya melihat posisi korban itu masih foto ya. Iya. Aslinya kan nggak tahu saya. Dalam foto dari penyidik itu saya terenyuh gitu. Saya terenyuh, ingat anak saya gitu kan. Makanya, waduh, saya nggak kuat nih kayaknya kalau harus membela sampai pengadilan gitu. Karena ya sadisnya udah luar biasa. Iya, luar biasa gitu. Kemanusiaannya. Yang satu keluarga dibantai kan 5 orang ya, Pak Haji Sahroni almarhum gitu. Mas Budi almarhum. Ya itu. Jadi memang itulah kadang-kadang dilemanya gitu bagi seorang pengacara seperti saya yang selalu membantu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan gitu kan. Ya orang itu dengan berbagai macam kejahatannya gitu, tindakannya. Jadi memang pertama kita disumpah dulu. Jadi advokat itu disumpah untuk membela gitu kan. Membela warga negara baik yang benar dan yang salah gitu kan. Nah kebetulan memang saya posisinya di situ. Jadi orang kesannya ke saya itu nih pembela penjahat gitu kan, pembunuh gitu kan. Kebanyakan hampir setiap pembunuhan di Indramayu pengacaranya saya. Cuma yang kemarin aja tuh yang kerangkeng, bukan saya karena dia dari unit 2 ya, dari unit di Peter gitu penanganannya. Tapi ada kesan-kesannya nggak sih Kang Haji bahwa pengacara itu katanya yang membela itu yang membayar juga Kang Haji. Ya, jujur aja. Jadi pengacara itu penegak hukum Republik Indonesia yang tidak memperoleh gaji dari negara. Oh gitu ya. Profesi ya? Iya, derajatnya itu penegak hukum, bukan aparatur penegak hukum. Ini dibedakan ya, Kang Andri. Ini juga penting buat masyarakat. Apa sih bedanya? Kok ada sih istilah aparat penegak hukum dengan penegak hukum? Nah, perbedaannya di sini. Aparat penegak hukum seperti teman-teman polisi, penyidik ya, teman-teman jaksa, penuntut tugasnya, dan teman-teman juga hakim. Itu mereka ASN, aparatur sipil negara yang terhimpun di dalam Menpan RB. Makanya dia ada WBBM, WBWK gitu kan, predikat untuk ada NIP juga ya. Iya, mereka pegawai yang dan ciri yang kedua, mereka berseragam. Polisi, Polri, penyidik jelas berseragam. Jaksa berseragam, hakim juga sama berseragam. Ya, tadi ya udah 2 kan, dia digaji oleh negara karena dia ASN, berseragam, uniform gitu kan. Yang ketiga, dia memperoleh hak pensiun. Hak pensiun, hak purna bakti, pada saat nanti mereka sudah pensiun, mereka dapat pensiun gitu. Nah,
Ini aparatur penegak hukum, makanya namanya aparatur. Iya, aparatur. Kalau advokat itu penegak hukum, Iya. dia ada di dalam sistem peradilan Indonesia, hukum Indonesia, yang melekat pada semua tahapan gitu. Baik penyidikan di tingkat kepolisian, Iya. di tingkat penuntutan pada saat tahap 2 tahap 2 pelimpahan dari penyidik ke jaksa, dia advokatnya tetap satu, Ruslandi misalnya. Iya. Sampai masuk ruang sidang pengadilan, ketemu dengan hakim. Iya kan? Tadi polisi udah nih. Iya. Begitu P21 udah selesai nih tugasnya penyidik Iya. nih, tinggal jaksa nih. Jaksa mendakwa dan menuntut gitu kan. Tetap Ruslandi juga yang berhadapan. Harus dampingin itu. Harus dampingin juga. Orangnya satu, tersangka, Iya. rubah statusnya menjadi terdakwa waktu di persidangan kan. Udah nih ketemu sama jaksa sama hakim di meja persidangan, di ruang persidangan. Sampai dia terpidana. Orangnya tetap satu, terdakwanya setelah vonis berubah menjadi terpidana karena dia harus menjalani pemidanaan. Pengacaranya tetap satu, Ruslandi. Sampai dia keluar dari lapas ini. Itu juga ya. Ruslandi juga. Damping juga. Orangnya satu, penjahatnya satu, pengacaranya satu. Kalau Pak Polisi udah nih, udah istirahat tuh. Iya. Jaksa juga, Udah, ya? begitu udah vonis, udah melaksanakan eksekusi memasukkan orang ke dalam tahanan, apakah dalam lembaga pemasyarakatan kan, untuk dibina menjadi masyarakat yang baik lagi, kembali ke lingkungan sosial. Ini tetap pengacara Ruslandi nih. Makanya dia penegak hukum. Iya. Jadi bukan aparatur, karena pengacara ini tidak memperoleh honor dari negara maksudnya. Kecuali Posbakum ya, Posbakum itu juga kan pakai pagu anggaran negara gitu. Dia harus LBH dan Posbakum ikut lelang, dan biasanya teman-teman di Posbakum. Itu dia nyerap anggaran negara. Kalau kayak saya ini profesional, saya buka kantor hukum sendiri, kantor saya juga biayanya lumayan gitu kan. Terus juga pemikiran saya juga cukup lumayan. Iya, betul. Makanya saya dibayar oleh klien saya gitu. Karena jarang yang memang benar-benar potensi. Iya, angkanya gaji mereka 1 tahun belum tentu kalah dengan biaya bayaran saya gitu. Gitu ya. Saya 1 kali perkara itu bisa 2 tahun 3 tahun gaji APH Gitu ya. besarnya gitu. Jadi advokat itu punya hak retensi yang dilindungi undang-undang. Jadi dia boleh mematok tarif seberapapun, mau 100 juta, mau 1 miliar gitu. Asal sepakat dengan klien. Kadang saya biasanya lihat dulu perkaranya, bobot perkaranya pelik atau tidak, terus nilai aset yang digugat gitu kan, kalau misalnya apa tanah gitu, biasanya seperti itu. Dan saya pernah juga, saya kerja dulu nih Kang, tapi saya lihat dulu dokumennya, dokumennya lengkap, bagus, alas haknya lengkap, legal standingnya ada gitu, perkaranya jelas gitu, cuma dia dijahatin orang gitu. Pak, saya belum punya duit sekarang gitu kan, tapi saya siap karena saya petani, saya punya sawah, bayarnya nanti Yarnen, bayarnya Yarnen, iya, nggak apa-apa, boleh Pak, boleh Pak, boleh, bayarnya panen, tapi alhamdulillah orang itu juga konsekuen ya, begitu perkaranya saya menangkan, dia bayar, bahkan panen itu kan 2 kali kan, 1 tahun kan, yang namanya perjalanan perkara itu, kalau perdata itu bisa 4-6 bulan, 6 bulan lah paling lama karena dibatasi perma gitu kan. Itu 2 kali panen dia bayar terus. Begitu panen dia ke sini, Pak, saya mau habis jual padi, mau bayar. Gitu. Jadi konsekuen. Yarnen katanya guys. Iya, saya pernah Yarnen. Tapi menurut saya gini, kenapa Kang Haji ini penilaiannya masyarakat itu kadang Pak Haji ini, Ruslandi ini selalu membela yang salah. Tapi menurut saya ada baiknya. Ada baiknya gini. Kadang yang salah juga belum tentu salah Kang Haji ya. Kan gitu ya. Kadang ada mafia-mafia hukum yang memang menyudutkan mereka. Kan gitu. Nah, ini menurut saya gitu ya, positifnya. Nah, kalau memang yang salah ya salah. Ya kan. Tapi bagi saya yang salah juga belum tentu salah. Kadang itu kan ada hak ya Kang Haji. Ada hak praduga. Praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Nah itu. Nah ini Kang Haji menurut ini menurut informasi yang terbaru nih. KUHP ini kan terbaru nih Kang Haji. Katanya pendampingan advokasi ini
itu dari awal sampai dengan dia argumen ya, sampai dengan ya titik penghabisan lah Kang Haji. Itu memang benar Kang Haji, KUHP yang terbaru seperti apa? Jadi hukum acara pidana yang terbaru gitu kan, produk nasional ini memang sangat banyak Kang, sangat banyak paradigma yang dibangun menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu itu kan hukum acara pidana kita itu kan menganut apa ya, isme gitu, claim control model. Claim control model ini versi pemerintah zaman Belanda dulu, di mana feodalisme gitu kan, kental feodalismenya. Dia ingin menekan bahwa setiap kriminal itu harus segera ditangani. Sisi lebihnya produktivitas, efektivitas dalam penerapan peradilan itu menjadi cepat gitu kan. Nah sekarang itu bukan claim control model lagi. Jadi pendekatan hukum acara pidana yang sekarang ini lebih kepada due process of law gitu. Jadi berkeadilan, jadi keseimbangan. Jadi tadi presumption of innocence itu kan, praduga tak bersalah itu betul-betul diwujudkan. Jadi dari mulai tahap penyelidikan, seseorang ini masih jadi calon tersangka, itu sudah wajib didampingi oleh penasihat hukum atau advokat gitu. Apalagi sudah menjadi tersangka gitu. Nah kemudian gini ya, soal kesalahan orang itu, orang yang salah, membela orang yang salah. Jadi kadang-kadang ada yang memang karena perbuatannya memang dasarnya jahat ya, ada yang ada mensreanya gitu kan, ada dalam istilah hukum pidana itu mensrea. Atau dia memang ketimpa apes. Orang yang sesungguhnya tidak salah dan bukan penjahat lah, bukan orang yang gemar melakukan kesalahan-kesalahan gitu kan secara hukum, tapi dia ketiban masalah gitu. Iya. Contoh apa? Contoh penadahan. Oh, penadah ya? Ya, penadah. Misalnya gini, misalnya saya jual beli motor nih, ya saya selama ini baik-baik aja, jual motor second gitu kan. Suatu ketika, ada motor yang dijual murah gitu, ya. Memang dia harusnya curiga gitu. Kenapa motor ini murah gitu kan. Tapi ya, orang dengan 1000 alasan gitu kan. Namanya prinsip ekonomi, menekan modal seminimal mungkin dan mencari keuntungan sebesar-besarnya kan. Dengan melampaui tadi batasan-batasan gitu kan, harus kecurigaan dan sebagainya. Tapi intinya dia menerima barang gitu. Ya, ada penadah itu ya. Penadah itu bisa HP, bisa motor, contohnya bisa apapun juga. Kalau kemarin saya sidang itu emas ya, pencurian emas yang ditrisi itu, yang 4 kg itu pengacaranya saya gitu kan, termasuk 480-nya juga penadahan. Gitu. Jadi ya dia memang biasa orang jual emas biasa gitu, dilemprakan gitu. Cuma suatu ketika dia menerima barang hasil curian. Tapi kan dia tidak mungkin si orang yang menjual ini ngomong dari hasil Pak, saya mau jual nih dari hasil curian. Enggak. Mereka alasannya dengan dalih yang lain bahwa punya saudara saya dulu buka toko emas tapi bangkrut, emasnya ini karena banyak jumlahnya, Pak. 4 kilogram. Miliaran itu. Akhirnya klien saya ini ya karena dia memang pedagang harian gitu. Ya dia beli gitu akhirnya kenal. Jadi kalau kita memegang barang yang kita asal-usulnya nggak tahu, bisa saja itu selamat. Kalau tidak ada peristiwa induk. Berarti ada sebab musabab ya? Ada sebab musabab. Kalau ada pengungkapan dari satu tindak pidana, kejahatan, pencurian atau perampokan gitu, barang itu ada pada kita, itu kena kita. Tapi kalau nggak ada, ya selamat aja, sampai kapanpun. Walaupun itu penadah? Iya, walaupun itu penadah. Berarti barang itu jual lagi lah? Jual lagi. Nggak ada kok induk pidananya ya. Bukti itu ya? Iya, induk peristiwanya nggak ada kok. Walaupun si penjual itu mengakui bahwa saya dijual sama dia. Iya, tapi kan nggak ada pengungkapan. Tidak ada barang. Nggak ada kasus pencurian, nggak ada peristiwa hukum kan? Nggak ada kasus pencurian, nggak ada kasus perampokan yang diungkap oleh kepolisian. Sementara itu kita ada punya mobil, punya apa dari satu perbuatan tadah, ya nggak akan kena. Oh gitu ya? Karena nggak ada akar peristiwa gitu. Nggak akan menjadi barang objek penyelidikan dan kemudian disita gitu, nggak ada. Karena tidak ada akar peristiwa hukum yang lainnya gitu. Tuh guys, sudah pernah kan? Ya. Biasanya ini bawa-bawa petani yang motornya yang 3 juta, yang 2 juta, itu saya khawatir aja gitu kan. Terus dia dipakai barang-barang itu ya, itu akan terkena ya kan? Iya. Lebih baik
ya sarankan jangan lah, ya kan, jangan lah, disarankan jangan. Lebih mending beli yang umum aja. Baik-baik gitu. aja ya. Iya. Oke, Kang Haji, ada pesan yang harus disampaikan buat masyarakat? Ya, di tahun 2026 ini kan teknologi ya. Tadi kita ngomong-ngomong soal AI gitu kan. Artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu hati-hati aja gitu kan. Secara awam memang kadang-kadang kita tertipu oleh penglihatan kita gitu. Apa yang ditayangkan itu tidak sesuai biasanya. Kadang-kadang ya teknologi ini kan menipu panca indera kita kan, mata kita gitu kan, sehingga kita meyakini sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah ini hati-hati masyarakat gitu kan. Kemudian juga sekarang banyak scam-scam penipuan kan. Pokoknya lebih berhati-hati dalam aktivitas ekonomi gitu. Karena dunianya ini udah bukan dunia konvensional, bukan dunia manual, tapi dunia digital gitu. Nah ini yang waspada gitu kan. Nah itu guys, pesan dari Pak Julsandi, advokat kita. Nah saya juga ada pesan nih untuk masyarakat yang belum mengerti hukum, ya jangan seolah-olah bisa mengerti hukum, akhirnya hukum itu akan menjadi sesat. Gitu ya. Terima kasih Meteor News dengan pengacara Julsandi. Terima kasih. Coba nanti nggak bunyi lagi. Capek.